Malam ini terasa berbeda. Angin bertiup pelan, tapi udara di sekitar kos tua itu begitu dingin. Di dalam, lampu berkedip pelan, seolah menandakan sesuatu yang tidak beres. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena setelah ini, kamu mungkin tak ingin tidur sendirian lagi. Di tengah sepinya malam, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Padahal semua penghuni sudah lama tidur. Dina yang baru pindah ke kos itu berusaha mengabaikannya. Namun, langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu terdengar ketukan pelan 3 kali, teratur, dan menekan jantungnya. Cepat. Pagi harinya, Dina bertanya pada penghuni lain. Mereka saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kalau kau dengar langkah di malam hari, jangan buka pintu. Itu bukan manusia." Kalimat itu membuat tubuh Dina merinding, tapi rasa ingin tahunya justru semakin membesar. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan langkah kaki, melainkan suara seseorang berbisik memanggil namanya. Suara itu terdengar dari arah jendela. Saat Dina menoleh, tirai bergerak pelan dan di baliknya terlihat bayangan seseorang berdiri menatapnya. Dina menjerit, tapi ketika lampu dinyalakan, tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang menusuk tulang. Ia mulai curiga. Mungkin benar kata orang. Kos ini punya penghuni lain yang tak terlihat. Tapi siapa mereka? Dan kenapa memanggil namanya? Suatu malam, Dina memutuskan merekam suara-suara itu dengan ponselnya. Ia menaruh ponsel di dekat jendela, menunggu hingga tertidur. Pagi harinya, saat memutar rekaman, terdengar bisikan jelas. "Jangan tidur di sini. Ini kamarku." Dina panik. Ia menunjukkan rekaman itu ke pemilik kos. Wajah ibu kos seketika pucat. "Kamar kamu dulunya ditempati oleh seorang gadis yang menghilang tanpa jejak." Suara ibu kos bergetar, dan sejak itu tak ada yang bisa lama tinggal di sana. Meski takut, Dina tak ingin pindah. Ia merasa harus tahu kebenaran. Malamnya, ia menyalakan lilin dan membaca doa. Tapi tiba-tiba lilin padam. Dan dari dalam kegelapan, terdengar langkah kaki mendekat perlahan. "Kembalikan tempatku." Suara itu berbisik tepat di telinganya. Ketika lilin kembali menyala, Dina melihat cermin di depannya. Ada sosok gadis dengan wajah pucat berdiri di belakangnya, menatap dengan mata kosong. Gadis itu mengenakan pakaian yang sama seperti yang disebutkan ibu kos dalam ceritanya dulu. Sosok itu tak menyerang, hanya menatap sedih. Dina merasakan air mata menetes di pipinya. Bukan karena takut, tapi karena entah kenapa ia merasa iba. Ia mencoba berbicara. "Kau ingin aku pergi?" Sosok itu mengangguk pelan, lalu menghilang seperti kabut. Keesokan harinya, Dina memutuskan pindah. Tapi sebelum pergi, ia menaruh bunga di jendela kamar itu. Sejak saat itu, tak ada lagi suara langkah kaki di malam hari. Namun setiap kali seseorang lewat di depan kamar itu, mereka mencium aroma melati yang samar. Seminggu setelah pindah, Dina bermimpi. Dalam mimpinya, gadis itu tersenyum padanya dari kejauhan, berterima kasih tanpa suara. Ketika Dina terbangun, ponselnya menampilkan rekaman baru suara lembut berkata, "Terima kasih sudah mendengarkanku." Waktu berlalu. Kos itu kembali ramai. Tapi kamar bekas Dina tetap kosong. Setiap malam, lampu di kamar itu kadang menyala sendiri. Orang bilang itu tanda
bahwa penghuni malam masih ada. Tapi kini ia tidak lagi marah, hanya menjaga tempatnya. Beberapa penghuni baru mencoba tinggal di kamar itu, tapi selalu keluar keesokan paginya. Mereka berkata, ada yang duduk di ujung ranjang, memandangi kita tidur. Namun tak ada bukti, hanya rasa dingin dan ketakutan yang mereka bawa pergi. Dina kadang masih melewati kos itu. Setiap kali ia menatap ke lantai 2, ke arah jendela kamar lamanya. Di balik tirai terlihat bayangan samar yang seolah melambaikan tangan. Dina tersenyum kecil, merasa anehnya, tidak takut lagi. Namun suatu malam, Dina menerima pesan di ponselnya dari nomor tak dikenal. Kau lupa membawa sesuatu. Tak ada nama, tak ada nomor yang bisa dilacak. Ia hanya terdiam, menatap layar yang perlahan redup, lalu lampu kamarnya berkelip pelan. Pesan itu terus datang setiap malam, selalu jam 2:07 waktu, saat ia pertama kali mendengar langkah kaki dulu. Hingga suatu ketika, pesan itu berubah. Aku akan menemuimu. Malam itu, Dina menatap ke arah jendela dan melihat sosok itu lagi. Tersenyum. Dina tidak menjerit. Ia hanya berjalan mendekat, perlahan, seolah mengerti sesuatu yang dulu tak ia pahami. Sosok itu menatapnya lembut. Terima kasih, katanya. Kini aku tak sendiri lagi. Dan seketika ruangan menjadi tenang. Beberapa hari kemudian, pemilik kos menemukan kamar itu terbuka. Tak ada siapapun di dalam, tapi di meja ada 2 cangkir teh yang masih hangat, seolah baru saja diminum oleh 2 orang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu mereka. Kos itu akhirnya ditutup. Warga sekitar bilang setiap malam terlihat 2 bayangan berdiri di jendela kamar lantai 2 tak menakutkan, hanya diam memandangi langit. Mungkin mereka masih di sana, bukan untuk menakuti, tapi untuk saling menemani dalam kesunyian. Kini cerita penghuni malam menjadi legenda di kota itu. Orang-orang yang lewat di depan bangunan tua itu kadang mendengar suara tawa lembut atau langkah kaki di koridor kosong. Tapi mereka tahu, tak semua yang tinggal di malam hari ingin menakuti. Ada yang hanya ingin diingat.